Apa kabar kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saja buat semuanya. Di bagian ini saya hanya akan share beberapa kendala atau masalah ya yang terjadi pada pemula ya, yang hobi merakit, yang pengen merakit. Kira-kira apa saja yang terjadi? Maksudnya trouble apa, kesalahan apa? Terutama yang sering ditanyakan, kenapa ketika kita coba itu kadang humming ya, kadang ada suara ngeri ketika dicoba di power. Terkadang kita merakit seperti ini sudah bagus, kita cek di ampere juga bagus, tegangan lumayan stabil. Tapi ketika kita coba di power atau di ampli, pasti ada yang pernah ngalamin ya, suara di ampli atau di speaker salonnya ya, kadang ada noise, cemprowit, humming, bahkan dengung ya. Kira-kira apa masalahnya? Dan di sini coba saya bagikan pengalaman saya berkali-kali mencoba. Sebetulnya tidak serumit teori ya, teorinya banyak, yang menyebabkan juga banyak. Tapi saya ambilkan contoh simpel saja. Sebetulnya itu mudah banget cara mengatasinya. Oke, ketika kalian merakit power supply pertama kali, pernahkah kalian memperhatikan isolasi ya? Jadi ketika kalian merakit trafonya, melilit, model apa saja lah. Kebetulan yang saya contohkan baru menggunakan seperti ini. Ini kan bagian primer. Setelah primer kan sekunder. Ini harus diisolasi ya. Diisolasi. Kebanyakan pernahkah kalian memperhatikan seberapa tebal isolasi yang kalian gunakan, atau sekedar menutupi saja asal tidak konslet? Atau kalian pernahkah memperhatikan ketebalan isolasinya? Begitu. Karena ini sangat penting sekali teman-teman. Penyebab hal-hal seperti itu tadi, cemprowit dan yang lain-lain, bahkan humming, di antaranya adalah jarak antara primer, spasi antara primer dan sekunder ya, tumpukannya itu loh. Itu kan ada isolasi, tebalnya isolasi, itu harus kalian perhatikan. Kalau dari video-videoku yang dulu, selalu bilang minimal 3 lapis lah. Itu isolasinya tebal ya teman-teman, bukan isolasi yang tipis. Minimal itu 3 lapis. Jadi setelah tertutup rapat, kalian lapisi lagi. Kecuali kalau kalian menggunakan kawat yang sudah kalian masukkan ke isolasi bakar seperti ini, atau isolasi apa saja, atau selang kabel, itu tidak akan masalah, karena ini sudah tebal isolasinya. Tapi kalau kalian menggunakan kawat email seperti ini memang sudah ada isolasinya ya, isolasi. Termasuk kalian yang tanya soal lilit trafo ya, apakah tidak konslet?
digulung bersamaan. Ya tidak ya teman-teman. Masalahnya kawat seperti ini itu sudah warna ini loh. Warna kawat timbal kan tidak selalu kuning. Ada yang merah, ada yang hijau. Warna pelapis kawat ini adalah isolasi ya teman-teman. Tapi kan terlalu tipis. Jadi ketika kalian gulung trafonya, antara primer dan sekunder, isolasinya harus tebal ya. Minimal 3 lapis, itu isolasi yang tebal. 4 lapis atau berapa itu lebih bagus. Hal sesederhana itu, hal sesepele itulah yang menimbulkan banyak masalah. Banyak kendala. Kalau tidak perhatikan asal tidak konslet, kalian tidak akan ngerti. Kalian bisa buktikan saja. Kalian isolasi 1 lapis, yang penting tidak konslet, kalian coba hasilnya. Akan banyak mengalami masalah ketika kalian cun untuk tegangan out ya. Begitu teman-teman. Kalian yang sudah menonton power supply ini kan sudah saya rakit beberapa waktu yang lalu. Kalau kalian mengikuti tentu akan selalu berubah. Agar kalian yang pemula bisa mengambil pelajaran lah. Saya sendiri setiap mencoba karena hobi eksperimen selalu ada pengetahuan tambahan. Begitu ya teman-teman. Ini untuk yang kesekian kalinya. Ini isolasinya juga tebal. Kebetulan saya kurangi kemarin untuk lilitan primernya menjadi 30 lilit. Cara gulungnya pun bebas. Kalian bisa gunakan 1 kawat seperti ini. Kalian gulung rapat sampai 30 lilit ya. Untuk jenis GDT yang seperti ini 30 lilit, walaupun 24 lilit pun bisa, di bawah itu juga bisa. Tapi kalau tegangan dari sini ke fadnya terlalu besar, itu akan juga putus. Itu juga harus diperhatikan ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk sekundernya 15 lilit. Dan tegangan outputnya sudah sampai sekitar 70 volt. Berikutnya, di bagian berikutnya ya, saya akan coba kasih lilitan lagi. Jadi ini akan saya tumbuk ke lilitan lagi untuk bikin tegangan out. Ini out tegangannya kan bisa dibilang tunggal simetris ya. Hanya 1 lah. Padahal kalau kita pengen coba power ampli yang menggunakan stepper yang tegangannya disetap, tentu ini tidak bisa ya. Jadi nanti akan saya coba untuk tambah lilitan lagi. Karena ini sekitar 70, 15 lilit, berarti kalau sekitar 30-an ya 8 lilit. Begitu teman-teman. Hanya sedikit saja untuk share. Dan tentu saja itu sangat penting, sangat sepele ya apa yang saya bicarakan ini. Sangat sepele tapi bisa memusingkan kepala kalian. Oke, selanjutnya akan saya coba cek yang power supply ini ya. Ini barusan saja selesai sebetulnya teman. Tapi tidak saya videokan untuk yang melilit ini. Karena sudah sering ya.
Oke, sepertinya ada yang ngelas. Tafel saya gerak-gerak terus antara 70 sampai drop ke 64. Pengaruh dari listriknya ya teman-teman. Tidak jadi apa untuk sekedar saja mengecek. Repotnya punya tetangga bengkel las seperti ini teman-teman. Karena ini jam kerja ya, siang. Oke teman-teman, ini cukup tangguh lah. Sebetulnya ini sudah maksimal untuk ukuran fat ini ya teman-teman, fat kecil sampai ke 70 volt itu sudah maksimal. Faktanya ketika saya shotkan kurang dari 8 ohm itu sudah mengalami drop sekitar 5 volt. Padahal kemarin ketika di 50 voltan hanya drop 1 volt teman-teman. Entah nanti kalau saya ganti fat yang ambarnya lebih besar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi untuk perubahan berikutnya untuk bikin trafo agar bisa dipergunakan untuk stepper ya. Oke, semoga bermanfaat untuk sedikit cerita. Sampai ketemu lagi.